musuh saya di Facebook ya. Oke, siapa lagi yang baru? Ayo, di absen namanya. Ada Cici ya. Muka lama barang baru. Oke, cuma Erlin. Baik, kalau begitu saya mau cek semangatnya nih. Baik, siapa yang malam ini bersemangat sekali untuk ikut distributor training online? Yang bersemangat tulis, saya bersemangat, sambil bertepuk tangan. Karena pembicaranya luar biasa. Nih, anak-anak saya sampai mau ikut nih. Di samping saya ada Faik. Faik ngomong. Halo, sini ada Aisyah. Halo. Pada senyum, ketawa ya. Enak bekerja dari rumah. Anak-anak kita bisa ikut training. Kalau di kantor kan nggak bisa. Oke teman-teman. Malam ini pembicaranya luar biasa. Beliau adalah salah satu mentor saya. Ya, gara-gara beliau nih, salah satunya menyemangati saya untuk next level ya. Nah, ini dia. Sebelum beliau dipanggil, beliau minta ini dulu nih, minta absen. Ya, tunggu bentar deh. Ya, beliau minta absen dulu sambil menunggu training. Silahkan ditulis di chat dalam satu baris sebelum memanggil. Lain permintaan pembicara nih. Nama, kota, domisili, sponsornya siapa, hasil produknya apa, kemudian latar belakang pekerjaan, income terakhir. Saya hapus dulu ya chatnya ya. Ayo, oke? Dikirim ke Herbalife Network network datar subscribe yahoo.group.com. Dikirim. Ya, ini nanti sambil menunggu ditulis nanti dikirim ke email ya. Di sini boleh? Nggak apa-apa, tulis saja di sini. Tapi nanti setelah itu kirim email kosong ke Herbalife Network subscribe yahoo.group.com ya. Oke, baik semuanya, langsung saja teman-teman beri tepuk tangan Anda yang paling heboh, paling luar biasa. Kita sambut the next presidency member dari Jakarta, Om Kunto. Silakan Om Kunto. Tes 1, 2, 3. Kayaknya semuanya bisa dengar ya. Oke, selamat malam semuanya, apa kabar? Oke, cek ya. Bisa dengar suara saya kan? Pasti bisa kan? Oke, pasti bagusan suara saya daripada suaranya Mas Rashid ya. Makasih Mas Rashid buat jadi MC malam hari ini. Oke, Bapak Ibu semuanya selamat datang di Millionaire Training malam hari ini. Dan selamat datang di Herbalife juga. Luar biasa ya, banyak sekali nih kayaknya teman-teman kita yang baru yang dari beberapa kota di luar Jakarta ini ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai sekarang juga Millionaire Trading ini, dan saya rasa ini adalah salah satu kunci dan ini adalah salah satu bagian yang sangat vital di dalam bisnis Anda. Oke, nah, tapi sebelumnya saya akan ceritakan sedikit mengenai background saya untuk Anda yang mungkin belum pernah ketemu dengan saya atau pernah kenal dengan saya. Oke, nama saya Kunto. Dan saya sendiri mulai waktu saya masih kuliah di Filipina. Ya, latar belakang saya lebih laki. Oh iya, emang kalau misalnya ngelihat Mas Rashid memang bisa bisa bilang pastinya kenapa saya lebih kedengaran seperti laki-laki ya. Oke, nah jadi saya mulai bisnis saya waktu saya masih kuliah di Filipina. Latar belakang saya adalah akuntansi. Dan satu-satunya alasan kenapa saya waktu itu memulai di Herbalife adalah karena memang saya cari penghasilan tambahan ya.
Saya cari di koran sebetulnya, dan kebetulan saya lihat ada iklan tulisannya bekerja dari rumah part time sekitar 200 sampai 400 ribu per hari, dan itu yang menarik perhatian saya waktu itu. Ya, kemudian saya datang ke sebuah event yang namanya HOM atau Herbalife Opportunity Meeting. Dulu belum ada internet seperti ini. Kalau saya dulu ingat, dulu internet yang paling kencang itu yang 28,8 kbps, ya. Nah, dan akhirnya yang jelas saya datang ke event itu dan saya memutuskan untuk memulai di Herbalife. Ya, saya gunakan produknya, turun 13 kg dalam waktu 1,5 bulan. Dan karena hasil produk tersebut, akhirnya banyak orang yang mulai bertanya kepada saya, dan itu adalah awal dari bisnis saya pada saat itu. Ya, dan kalau cerita di Herbalife itu panjang sekali ceritanya, dan saya nggak akan punya waktu untuk memberikan Anda informasi yang lebih banyak mengenai story saya. Nah, tapi yang jelas saya punya lifestyle yang luar biasa. Saya bisa bekerja dari rumah, saya bisa bangun kapanpun yang saya mau. Oke, meskipun sekarang saya bangun yang saya mau adalah jam 5 pagi. Dan pokoknya luar biasa, ya Bapak Ibu semuanya. Dan apa yang saya lihat selama beberapa tahun terakhir ini, dan selama 15 tahun saya ada di Herbalife, adalah hal yang sangat menarik yang mungkin Anda ingin pelajari, karena mungkin Anda masih sangat baru di bisnis Herbalife. Ya, saya banyak sekali melihat orang-orang masuk ke Herbalife dengan impian yang besar, tapi kemudian mereka nggak bisa melanjutkan bisnisnya karena memang mereka menyalahi etika atau beberapa peraturan yang ada di bisnis Herbalife ini. Ya, dan karena kadang-kadang orang itu kepingin cepat, gitu ya. Ada orang yang memang sangat kepingin maju di bisnisnya, dan akhirnya mereka melakukan hal-hal yang ternyata merugikan atau melanggar etika dari Herbalife. Nah sebelum kita mulai, Bapak Ibu semuanya, pada saat Anda menandatangani formulir di Herbalife, Anda perlu melihat bahwa Anda adalah seorang independent distributor. Apa arti independent distributor? Herbalife menyebut Anda independent distributor karena Herbalife tidak ingin untuk bisa terlibat jika Anda melakukan sebuah kesalahan. Itulah sebabnya Anda disebutkan sebagai independent, artinya Anda tidak berhubungan dengan company Herbalife sama sekali. Ya, nah tapi sebagai independent distributor, kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Ya, nah Anda mungkin melihat saat ini di Indonesia ada lebih dari 45 atau bahkan hampir 50 president's team dengan penghasilan lebih dari 250-300 juta rupiah setiap bulannya. Nah itu adalah baru awal dari bisnis Herbalife di Indonesia. Dan itu baru saja dimulai saat ini. Nah, dan itu sebabnya kenapa kita semua yang ada di dalam ruangan ini itu perlu menjaga bisnis Herbalife seperti sebuah angsa emas. Nah, mungkin Anda pernah dengar cerita ini mengenai angsa yang bertelur emas. Kalau mungkin Anda belum pernah dengar cerita ini karena mungkin Anda baru lahir kemarin, yang saya tahu hampir semua orang tahu mengenai cerita ini. Ya, nah di zaman dulu ada seorang petani, dan dia orangnya sangat miskin, bahkan untuk kehidupannya sehari-hari dia sangat sulit. Nah, pada suatu saat dia memiliki seekor angsa, dan tapi yang sesuatu yang menarik terjadi. Pada saat dia satu pagi pergi untuk memberikan makan angsanya, dia melihat bahwa angsa tersebut ternyata bertelur emas, luar biasa. Dan petani itu kebetulan nggak menyangka kalau ada angsa yang bisa bertelur emas. Ya, dan kemudian dia pikir mungkin itu cuma kebetulan angsa itu bertelur emas, ya. Dan kemudian di keesokan harinya dia tengok lagi angsanya, dan ternyata angsanya menelurkan satu telur emas lagi setiap hari. Dan itu terus berlangsung setiap hari tanpa pernah berhenti. Angsa itu selalu bertelur emas, satu telur setiap hari. Tapi dari hari petani itu menjadi lebih makmur. Dia bisa menjadi lebih kaya, yang tadinya memang kehidupannya sangat miskin, akhirnya dia bisa memiliki kehidupan yang sangat luar biasa. Ya, nah tapi si petani dia mulai berpikir karena dia mulai ingin lebih cepat. Karena dia melihat saya kayaknya bosan kalau harus nungguin angsa ini bertelur satu telur setiap hari. Kalau saya potong ini angsa, saya bisa langsung ambil semua telur yang ada di dalam badan angsa ini. Dan yang dia lakukan adalah dia membunuh angsanya, kemudian dia buka perut angsanya, dan apa yang terjadi adalah
nggak ada telur emas sama sekali di dalamnya. Oke, tapi apa yang terjadi saat ini adalah petani itu sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi karena angsa yang telah membuat dia menjadi kaya raya itu akhirnya sudah mati, dan artinya dia nggak akan bisa mendapatkan telur emas itu lagi, ya. Nah, dan telur emas di Herbalife, oke, saya mengibarkan telur emas di Herbalife itu adalah para President's Team, oke, dan Herbalife adalah angsanya, ya, dan Herbalife akan terus menelurkan President's Team selama Anda menjaga si angsa ini. Oke, dan itu adalah tugas kita semuanya untuk menjaga angsa yang bertelur emas ini, karena Anda yang nantinya akan menjadi telur emas ini. Anda akan suatu saat, cepat atau lambat, Anda akan menjadi seorang President's Team selama Anda mau secara sabar, Anda mau bekerja, dan Anda selalu mengikuti aturan yang ada di Herbalife, ya. Nah, sebelum saya lanjutin, kalau Anda setuju, ketik setuju gitu ya. Oke, ayo ketik setuju kalau Anda setuju. Ya, kalau nggak setuju, awas ya, boleh keluar. Setuju? Oke, nah kita sekarang semuanya setuju. Saya akan buka teks chatnya, tapi kita semua akan setuju bersama-sama kalau Anda tidak akan menuliskan sesuatu yang tidak berhubungan di dalam teks chat, oke? Karena itu akan mengganggu para distributor lain yang memang akan melihat training ini, oke? Nah, jadi jangan sampai Anda mengetikkan sesuatu yang tidak berhubungan, misalnya Mas Kunto apa namanya ya, pacarnya ada berapa dulu gitu ya, itu kan nggak ada hubungannya, oke? Dan yang seperti share pin seperti ini juga sebaiknya jangan ada di sini ya. Kalau mau share pin jangan di ruang training, oke? Nah, terima kasih ya untuk bantuannya. Oke, lanjut. Kalau saya punya beberapa hadiah atau kado yang luar biasa untuk Anda, ya. Nah, sekarang etika dalam bisnis Herbalife ini perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama, kita perlu mengerti bahwa semua bisnis itu memulai etika untuk menjaga kelangsungan atau kelangsungan operasi dan loyalitas pelanggan mereka. Nah, dan di Herbalife itu sama aja. Dan etika itu dimaksudkan untuk menjaga kita semuanya supaya bisnis Herbalife itu bisa berjalan di jangka panjang. Oke? Nah, dan karena memang sekali kita membunuh atau melukai angsa yang bertelur emas, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa pulih kembali. Oke? Nah, suara saya jelas kok. Suara saya hilang? Suara saya ada ya? Coba cek, suara saya ada atau ada? Suara saya ada atau ada? Jelas ya? Oke. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Jadi etika ini atau peraturan itu harus kita ikuti supaya nantinya kita bisa memiliki sebuah bisnis yang jangka panjang. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu etika apa saja yang ada di Herbalife. Tapi sebelum sebelum saya lanjutkan, Anda perlu mengerti bahwa etika ini dibuat berdasarkan pengalaman. Ada beberapa dari etika yang akan saya sebutkan itu dibuat berdasarkan pengalaman orang-orang yang telah lebih lama daripada Anda. Oke, mereka mengalami hal tersebut, dan karena memang mereka mengalami hal tersebut, itu sebabnya kenapa etika ini dibuat atau dituliskan. Oke, untuk memastikan bahwa Anda tidak harus mengalami apa yang mereka alami, para President's Team ini. Ya, artinya apa? Kalau Anda memang mengikuti etika yang telah dibuat ini, Anda akan bisa menjadi President's Team jauh lebih cepat dibandingkan para President's Team yang ada saat ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama adalah etika dalam menjual produk. Oke? Ya, ini sangat penting untuk Anda pahami. Yang pertama adalah Anda tidak boleh memberikan diskon kepada konsumen atau pelanggan. Oke? Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, Anda mungkin ini adalah hal pertama yang mungkin Anda tanya, tapi Mas Kunto, tetangga saya jual produk Herbalife harganya lebih murah. Atau Mas Kunto, saya lihat di internet, banyak banget orang-orang yang nawarin shake itu harganya 200.000 atau lain sebagainya. Oke? Nah, yang perlu Anda ketahui adalah, yang pertama, orang-orang yang memberikan diskon, yang pertama, kemungkinan mereka nggak tahu kalau mereka nggak boleh memberikan diskon. Oke, yang pertama. Ya, jadi kita harus memahami juga mereka. Mungkin saja mereka tidak tahu bahwa di Herbalife itu kita nggak boleh memberikan diskon.
Kenapa mereka nggak tahu? Karena mereka mungkin nggak pernah datang ke training seperti ini, mereka nggak pernah datang ke HOM, mereka nggak pernah hadir di STS. Oke. Nah, kemudian jadi kita hanya perlu memberikan mereka teguran dengan ramah. Oke, kita akan bilang, Mbak atau Mas udah tahu belum kalau di Herbalife itu kita nggak boleh memberikan diskon. Oke. Kadang-kadang mereka bilang, oh ya, masa Mas, saya kira kita boleh memberikan diskon, ya. Nah, jadi kita harus kasih tahu yang sebenarnya seperti apa. Oke. Nah, yang kedua, jangan memberikan cicilan. Oke, ini penting sekali. Dan tidak memberikan cicilan atau kredit kepada pelanggan, ya. Kenapa ini ditulis padahal ini nggak ada di dalam buku manual? Oke, karena ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mendahului Anda sebelum ini, ya. Dulu kita pernah mencoba untuk memberikan cicilan karena kita pikir, oh si pelanggan ini kayaknya kasihan banget, dia nggak punya uang, dan kemudian akhirnya kita berusaha untuk membantu dia dengan memberikan cicilan. Mungkin satu kaleng shake bisa dibayar 3 kali misalnya, ya. Nah, tapi apa yang terjadi adalah shake atau produk Herbalife itu adalah makanan yang habis dikonsumsi. Oke. Nah, sekarang Anda bayangkan satu kaleng shake itu akan habis dalam kira-kira sekitar 10 atau 11 hari. Nah, pada saat hari ke-11 ternyata dia belum selesai dengan cicilannya. Oke, misalnya cicilannya sebulan gitu ya. Nah, dan di hari ke-11 dia harus sudah membeli lagi shake-nya. Nah, bagaimana dia akan bisa melanjutkan untuk membeli kaleng shake yang berikutnya kalau dia masih punya cicilan sampai akhir bulan? Oke. Nah, dan kalau memang Anda memberikan cicilan, biasanya ini yang terjadi. Oke, dan ini banyak yang terjadi seperti ini. Kadang-kadang kalau kita nagih, ya, yang lebih galak itu yang ditagih kebetulan. Ya, dan kemudian relationship atau hubungan Anda dengan pelanggan Anda menjadi kurang baik. Ya, kenapa? Karena pelanggan Anda berpikir kalau Anda telepon untuk melakukan follow up, mereka berpikir bahwa Anda akan menagih hutang mereka. Ya, jadi Anda nggak bisa melakukan follow up dengan baik. Ya, jadinya kadang-kadang suka nggak enakan gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya nggak menaikkan atau menurunkan harga produk yang telah ditetapkan. Kalau menurunkan, saya sudah jelaskan tadi. Yang menaikkan itu juga bisa terjadi. Mungkin Anda tinggal di daerah yang sangat jauh seperti di Papua misalnya. Oke. Dan Anda mengatakan, Mas Kunto, tapi kan di Papua kita kan harus ngambil ke kantornya itu jauh, dan kemudian ini dan itu dan segala macam lainnya. Oke, dan kita harus menaikkan 5.000 rupiah. Atau mungkin Anda ingin membayar, karena Anda harus membayar ongkos kirim 55.000 dari Herbalife, akhirnya Anda menaikkan harga Herbalife 5.000 rupiah. Oke, untuk mengcover ongkos kirim Anda yang 55.000 rupiah itu, dan itu nggak boleh. Oke, nggak boleh sama sekali teman-teman semuanya. Oke. Nah, yang berikutnya, nggak menjual produk kepada konsumen dari distributor lain atau kepada cross line. Artinya apa? Oke. Nah, kalau ada orang yang telepon saya, oke, kemudian dia bilang, oh iya Mas, saya kemarin pakai Herbalife, ya. Atau kalau mungkin Anda punya saudara, mungkin simpelnya seperti ini. Anda mungkin punya saudara atau teman baik waktu SMA, kemudian Anda ketemu dan dia cerita bahwa dia dari orang lain. Oke. Nah, dan kemudian Anda mulai bilang seperti ini, oh kalau gitu ngapain kamu beli sama orang lain, mendingan kamu beli sama saya, kan kita kan teman atau sahabat waktu di SMA, ya. Nah, kalau mereka sudah menjadi customer orang lain, Bapak Ibu semuanya, jadi Anda tidak boleh menjual kepada customer orang lain, ya. Oke. Nah, kenapa? Sangat sederhana. Anda juga nggak kepingin customer Anda diambil orang lain, betul atau betul? Ya, jadi kalau Anda nggak kepingin customer Anda diambil oleh orang lain, sebaiknya Anda juga jangan mengambil customer orang lain. Ya, sesederhana itu kok sebetulnya, itu hanya logika. Ya, nah, itu namanya common sense. Ya, oke. Nah, dan jangan jualan produk kepada cross line. Ya, misalnya seperti ini. Sekarang di Herbalife, Lipobon lagi habis. Ya. Saya udah telepon berkali-kali ke Herbalife, tapi mereka Lipobon belum tersedia. Dan kebetulan mungkin, ya, kebetulan mungkin cross line Anda, orang-orang yang ada di organisasi lain, mereka punya stok Lipobon. Oke. Nah, dan kemudian
mereka menjual lipobonnya kepada Anda, atau mungkin Anda punya stok lipobon, kemudian Anda mendengar distributor dari organisasi lain mencari lipobon tapi tidak ada, Anda kemudian menawarkan stok lipobon Anda ke mereka. Jadi Anda menjual produk Herbalife ke orang lain yang di luar organisasi Anda, dan itu nggak boleh. Kenapa? Ya, karena pada saat Anda menjual lipobon kepada distributor tersebut, artinya harusnya kan distributor itu membeli di Herbalife atau membeli dari upline-nya atau dari sponsornya. Nah, pada saat Anda menjual lipobon kepada distributor itu, artinya Anda sudah mengambil keuntungan dari upline, atau Anda sudah mengambil keuntungan dari sponsornya yang memang sebetulnya berhak untuk mendapatkan keuntungan. Ya, atau dengan kata lain, Anda nggak kepingin kalau downline Anda membeli lipobon dari orang lain. Betul atau betul? Oke, nah jadi seperti itu. Ya, common sense. Nah, yang berikutnya, ya, itu adalah rules atau peraturan. Ya, kalaupun upline-nya tahu, pertanyaannya adalah apakah upline-nya si upline tahu? Ya, apakah upline-nya si upline tahu? Kalau memang upline-nya si upline tahu, apakah upline-nya si upline dan upline di atasnya juga tahu? Ya, karena royalti itu dibayarkan 3 tingkat. Kalau Anda nggak ngerti apa itu royalti, datang ke STS belajar marketing plan. Ya, jadi royalti kemudian bonus itu bahkan sampai tidak terhingga kan. Jadi satu hal kecil yang memang dilakukan di tim Anda itu akan berpengaruh sampai ke atas. Ya, jadi jangan hanya melihat sesuatu yang kecil, mungkin satu botol lipobon. Nggak penting satu botol lipobon. Kalau Anda mulai dari satu hal yang kecil, Anda akan mengarahkan Anda ke suatu hal yang lebih besar lagi nantinya. Mungkin bukan cuma lipobon, mungkin Anda beli 5 lipobon, atau mungkin akhirnya beli dengan produk-produk yang lainnya. Jadi jangan membuat kesalahan dari hal yang kecil. Ya, jangan memulai. Oke? Nah, contohnya kayak narkoba. Jangan pernah nyoba ngicip-ngicip, ya. Sekalinya ngicip, ketagihan deh, ya. Oke, kemudian yang berikutnya, tidak memajang atau mendisplay produk di tempat atau jalanan umum yang terlihat oleh orang banyak, ya. Kenapa? Oke, saya akan jelaskan kenapa, dan saya harap Anda semuanya mengerti, ya. Nah, Herbalife itu terdaftar sebagai bisnis direct selling. Direct selling itu artinya adalah penjualan langsung, atau dari satu orang ke orang yang lain, ya. Nah, pada saat Anda memajang produk, misalnya Anda punya salon, Anda punya toko, Anda punya kios dan lain sebagainya, pada saat Anda memajang produk, Anda akan dianggap sebagai toko retail. Toko retail. Herbalife bukan toko retail. Konsep Herbalife adalah direct selling. Nah, pada saat Anda memajang produk, Anda akan dianggap sebagai toko retail, Anda akan bisa dikenakan pajak toko retail. Ya, itu yang pertama. Dan kenapa Herbalife melarang Anda memajang produk? Tahu atau nggak alasan utamanya? Yang tahu saya kasih hadiah deh. Tahu nggak kenapa Herbalife melarang Anda memajang produk Herbalife? Kalau Anda tahu jawabannya, Anda adalah distributor Herbalife yang luar biasa. Coba. Kan sering dengar kan? Masa nggak tahu? Sudah tahu belum? Kalau tahu jawab kenapa? Ya, kenapa menyalahi etika? Karena kita konsultan nutrisi, so what? Karena MLM. Ya. Kenapa? Ini adalah alasannya. Ini catat ya, ini alasannya. Kenapa Herbalife nggak dipajang di toko? Yang pertama, kalau Anda pajang di toko, Anda adalah melakukan konsep toko retail. Itu yang pertama. Nah, sekarang kalau Anda memajang produk dan ternyata, contohnya Herbalife memperbolehkan Anda memajang produk dan Anda dianggap sebagai toko retail, ya. Nah, sekarang, misalnya pemilik Carrefour atau pemilik Hypermart atau pemilik Giant melihat bahwa mereka bisa memajang Herbalife, dan karena Herbalife izinnya anggap aja sebagai toko retail, mereka artinya boleh berhak juga untuk memajang Herbalife di Carrefour atau Giant atau Hypermart.
Oke. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya Carrefour memajang Herbalife. Kira-kira customer Anda akan beli dari mana? Customer Anda akan beli dari Anda atau mereka pilih beli dari Carrefour? Pertanyaan. Ya, coba jawab. Mereka pilih beli dari mana? Oke, beli dari mana? Dari Carrefour? Ya memang, ya pasti dari Carrefour. Ngapain mereka beli dari Anda kan? Kalau memang ada di Carrefour, lebih nyaman, pakai AC, ya. Oke. Kalau Mas Adi nggak termasuk kalau di Palu, ya di Indomaret deh. Itu kan cerita ya. Nah, artinya apa? Herbalife kenapa memang melarang Anda memajang seperti itu? Supaya Herbalife itu bisa, Herbalife itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk sukses. Jelas ya? Herbalife memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada semua orang dari latar belakang apapun untuk mereka bisa sukses. Itu alasan utamanya. Jelas? Kalau jelas ketik jelas gitu ya. Lanjut. Oke, sekarang. Nah, ini adalah contoh-contoh yang tidak benar. Oke, tapi sekali lagi orang-orang yang melakukan ini, yang pertama mungkin mereka belum tahu atau mungkin mereka nggak ngerti karena mereka nggak pernah datang ke training. Jadi itu adalah tanggung jawab Anda untuk memberikan informasi ini ke downline Anda semuanya. Anda harus memastikan bahwa tim Anda mengerti mengenai hal ini. Ya, dijual di apotek, dipajang di area komersil. Oke, lanjut lagi ya. Oke, sekarang mengenai mobil. Ya, etika dalam beriklan atau stiker mobil. Anda tidak diperbolehkan menggunakan trademark nama Herbalife atau logo Herbalife atau nama produk dan lainnya, misalnya Shake atau Formula One atau Cellulose dan lain sebagainya Anda pajang di mobil, itu nggak boleh. Oke, Anda boleh menggunakan kata Herbalife di stiker mobil kalau Anda menambahkan tulisan independent distributor. Oke, nah tapi kalau Anda sudah menggunakan Herbalife independent distributor, Anda nggak boleh memajang tulisan turun naik berat badan di mobil Anda. Oke, kalau ada kata Herbalife independent distributor atau Herbalife Nutrition Anda independent distributor, Anda tidak boleh menuliskan tambahan kata turun naik berat badan, atau Anda tidak boleh menaruh stiker before after. Nggak boleh. Oke, kalau memang Anda ingin menggunakan kata turun berat badan, Anda tidak boleh menggunakan kata Herbalife. Independent distributor itu nggak ada. Pilih salah satu. Ya. Oke, kemudian Anda nggak boleh menggunakan pendekatan berupa klaim medis atau menyembuhkan penyakit. Contohnya seperti ini, ya. Dan ini sering terjadi biasanya di nutrition club. Oke, ada satu customer, kemudian dia bilang, aduh saya pagi ini lagi sakit perut gitu kan, atau mungkin aduh mah saya kumat. Oke, mah saya kumat. Dan kemudian Anda langsung bilang, oh mah ya, oh nggak apa-apa ini minum aloe. Oke, minum aloe. Nah itu nggak boleh. Oke, jelas ya, nggak boleh. Kalau ada orang bilang, aduh saya sakit mah, oh aloe, minum aloe aja, itu nggak boleh. Ya, karena Anda mengatakan bahwa aloe bisa menyembuhkan sakit mah. Aloe gitu ya. Oh aloe, minum aja aloe gitu ya. Nggak boleh. Yang boleh kayak gimana? Yang boleh kira-kira seperti ini. Ya, misalnya ada customer Anda datang kemudian dia sakit mah. Anda bilang, Mbak sakit mah ya? Nah kebetulan aku punya teman Mbak namanya Hartati. Dia itu tadinya punya masalah sama sakit mah. Dan dia selalu harus bangun pagi jam 5 pagi. Nah, tapi kemudian dia mulai pakai Herbalife, dia juga minum herbal aloe-nya. Sekarang dia nggak perlu harus minum obat-obatan mahnya lagi. Ya, kalau dalam bentuk cerita, boleh. Oke, jelas? Jelas nggak nih? Ya, itu yang diperbolehkan. Jadi, testimoni. Testimoni. Jelas ya? Oke, atau misalnya ada customer Anda bilang, Mbak kakiku cantengan gitu ya. Nah terus Anda bilang, oh cantengan Mbak, oh kalau cantengan tetesin aloe gitu ya. Jangan juga, tapi Anda bisa bilang gini, oh Mbak cantengan ya, kebetulan saya punya teman namanya Awi, dia tadinya cantengan dan dia
Pokoknya gitu ya kira-kira ya. Campengan itu apa? Lanjut lagi ya. Oke. Oke, sekarang ini adalah Herbalife brand dan Herbalife logo ya. Herbalife logo seperti ini nggak boleh diutak-atik. Artinya mungkin Anda ingin miringin sedikit tulisannya, atau mungkin Anda kecilin sedikit, atau mungkin Anda tinggiin sedikit ya. Oke, kemudian mungkin Anda tulis daunnya agak miring sedikit gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi ini adalah logo Herbalife dan Anda nggak boleh merubah brand dari Herbalife ini. Oke, mungkin kalau mobil Anda nggak muat ditempelnya, mungkin ada miringnya sedikit, nggak boleh. Ya, oke. Nah, sekarang yang berikutnya, etika dalam beriklan. Herbalife Nutrition boleh, tapi supaya lebih pasti, karena memang sekarang ada branding yang baru namanya Herbalife Nutrition. Oke, ada branding yang baru. Nah, sebelum Anda memasang di mobil, pastikan Anda tanyakan dulu ke Herbalife, ya itu akan lebih aman. Karena mungkin jenis penulisan hurufnya yang harus diperbaiki. Jelas ya. Nah, sekarang etika dalam beriklan, nggak boleh nempel poster di tempat umum, ya kecuali dapat izin dari pemiliknya. Nah, contohnya pasang di tiang listrik, pasang di pohon, gitu ya. Nah, kemudian di flyer atau selebaran nggak boleh menyebutkan nama penyakit. Nah, ini penting sekali, terutama untuk Anda yang mungkin di luar kota, yang mungkin tidak bisa memiliki akses yang sama dengan para distributor di Jakarta. Jadi informasi itu mungkin berjalan agak lambat. Anda perlu mengerti bahwa di flyers atau di selebaran Anda nggak boleh menyebutkan nama penyakit apapun. Untuk alasan apapun. Misalnya, Anda menyebutkan di flyers pola makan yang buruk bisa menyebabkan diabetes, jantung, stroke, kanker, misalnya. Nggak boleh. Meskipun Anda nggak mengatakan bahwa Herbalife itu bisa menyembuhkan, tapi orang akan membuat sebuah konotasi, mereka akan berpikir, kalau misalnya mereka mengkonsumsi Herbalife, mereka bisa terselamatkan dari masalah itu. Jadi nggak boleh ada kata penyakit, apalagi menampilkan foto-foto orang yang sakit. Saya sering lihat nih flyers, ya. Anda mungkin juga pernah, kalau misalnya ngobrol di text chat, saya matiin text chatnya, ya, atau nanti supaya karena kita harus fokus, karena ini adalah bagian terpenting dari bisnis Anda, ya. Bagian terpenting dari bisnis Anda bukan retail, bukan rekrut, bukan retention, tapi etika, ya. Jelas ya? Nah, sekali lagi, nggak boleh menampilkan foto orang sakit, ya. Saya lihat nih ada orang yang lagi dirawat, kemudian di sampingnya ada makasih Mas Rashid. Ada orang yang dirawat di rumah sakit, kemudian di sampingnya ada kaleng shake. Kemudian ada juga yang yang sakit jantung, kemudian bisa jalan lagi, kemudian ada shake-nya, gitu ya. Nggak boleh, karena Anda membuat suatu atau Anda akan memberikan sebuah pemikiran kepada orang di luar sana bahwa Herbalife itu bisa menyembuhkan. Nggak boleh. Ya, Herbalife adalah nutrisi. Dan Herbalife terdaftar di Departemen Kesehatan dan Badan POM sebagai makanan, bukan obat. Jelas ya? Nah, lanjut. Ini yang nggak boleh. Nah, sekarang kita lihat mengenai internet. Ya, internet ini menjadi suatu media yang saat ini sangat gampang diakses oleh banyak orang. Dan akhirnya banyak orang yang mungkin tidak mengerti bagaimana caranya memanfaatkan internet dengan baik. Nah, sekarang yang pertama, Anda tidak boleh menggunakan kata Herbalife di alamat website. Ya, seperti yang Anda lihat contohnya di sana, itu adalah contoh yang salah. Ya, namanya herbalifeindonesia.com. Nama Herbalife, nama shake, formula 1, selulose, semua produk Herbalife itu adalah merek dagang dari Herbalife, dan itu adalah merek yang eksklusif. Anda tidak berhak untuk menggunakan nama itu sebagai nama website. Jadi nggak boleh. Atau mungkin email Anda juga seperti itu. Mungkin email Anda adalah herbalifeindonesia@yahoo.com. Itu juga nggak boleh. Atau herbalifejakarta@gmail.com. Itu juga nggak boleh. Nah, kemudian
Kemudian ini dia contohnya di Facebook. Di Facebook ini ada orang yang menamakan dirinya Herbalife Indonesia. Itu juga nggak boleh. Anda bukan company Herbalife. Anda bukan karyawan Herbalife. Anda juga bukan staff Herbalife. Dan Anda tidak mewakili company Herbalife. Dalam arti mewakili, dalam arti sebagai staff yang memang diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut dengan berdasarkan peraturan Herbalife. Anda adalah independent distributor. Ingat ya, sekali lagi Anda independent distributor, artinya Anda bukan bagian dari staff Herbalife, Anda bukan bagian dari company Herbalife, Anda adalah independent distributor. Oke, nah lanjut. Oke, sekarang pemasangan iklan harga, ya, nggak boleh nyebutin harga di iklan. Oke, contohnya, ini dia, jual Herbalife super duper murah, diskon 10% all items. Oke, harga setelah diskon 293.000. Nah, orang yang melakukan ini, yang pertama, Anda perlu tahu bahwa mungkin mereka nggak tahu kalau nggak boleh ngediskon. Ya, jadi jangan langsung membuat mereka menyalahkan mereka. Kadang-kadang orang itu melakukan sesuatu karena nggak tahu gitu kan. Jadi Anda kasih tahu aja dulu. Kalau memang masih nggak mau juga, laporin aja ke Herbalife. Ya, oke. Nah, kemudian ini dia, Herbalife murah sekaskus sedunia. Ya, kondisi barang baru, Formula 1 265.000. Nah, luar biasa kan? Oke, ini nggak boleh. Ya, sekali lagi nggak boleh ya. Orang saya aja itu, kalau saya itu kalau jual Herbalife, ya, itu selalu harga normal. Itu banyak yang beli kok, ngapain juga di diskon? Oke, ya, oke, jelas ya. Nah, ini dia contoh pemasangan iklan. Dan kemudian ini contoh fanpage di Facebook, ya, ada klik like-nya. Nah, fanpage jangan juga menggunakan, Anda nggak boleh menggunakan kata Herbalife untuk fanpage Anda, ya. Ini cuma contoh aja ya. Ini tapi ini terjadi beneran, ya, memang sempat rekam. Oke, jadi nggak boleh. Lanjut. Oke. Nah, ini juga. Oke, ini adalah website yang namanya apa ini ya? Ini namanya website Palu Gada ini, ya. Apa lu mau, gua ada. Selain jual Herbalife, dia juga jual pelangsing ampuh, pelang gemuk ampuh, kemudian mungkin obat panu, obat kurap gitu ya. Dan Herbalife ada di sana. Oke, nggak boleh, ya. Jelas ya. Oke, karena nggak bisa ngetik ya, ditutup sama Om Rashid. Oke, nah lanjut lagi. Ya, sekarang kita bicara mengenai Nutrition Club. Karena Nutrition Club ini adalah salah satu metode bisnis yang saat ini berkembang sangat pesat di Indonesia dan juga di kawasan Asia Pasifik. Dan kalau mungkin Anda datang ke Active World Team University waktu kemarin di Bangkok, Herbalife itu memang goal Herbalife dalam waktu 3 tahun ke depan sampai dengan 5 tahun ke depan untuk mencapai 5 miliar dolar yang ada di kawasan Asia Pasifik. Mereka mentargetkan salah satunya adalah dari perkembangan Nutrition Club. Nah, artinya Nutrition Club ini akan menjadi salah satu alat yang sangat powerful untuk membawa bisnis Herbalife ke tingkat yang berikutnya. Ya, dan itu sebabnya kita juga perlu mengerti mengenai konsep Nutrition Club ini, dan Anda tentunya juga perlu tahu mengenai peraturan yang ada tentang Nutrition Club. Ya, nah tapi kalau untuk detailnya Anda bisa hadir ke Nutrition Club Academy yang ada di kota Anda. Oke, nah sekarang saya juga punya Nutrition Club kebetulan. Oke, yang pertama, operator Nutrition Club harus memastikan kalau bagian dalam klub nggak boleh terlihat dari luar. Kenapa? Sekali lagi, kalau terlihat dari luar, Anda akan dianggap sebagai toko retail. Ya, Anda nggak kepingin Carrefour juga membuka Nutrition Club. Oke, nah yang kedua, Anda nggak diperbolehkan menggunakan poster sebagai penutup pintu, jendela, dan lain sebagainya. Contohnya poster seperti itu, ada gambar atlet Herbalife, Anda gunakan sebagai penutup pintu. Atau mungkin sebagai penutup pintu, stikernya itu adalah gambar shake Herbalife, itu juga nggak boleh. Ya, nah kata shake atau gambar shake, atau produk apapun, meskipun nggak ada merek yang nggak boleh dipajang di jendela. Oke, nah, oke, lanjut lagi. Misalnya mungkin gambar shake ada, itu juga nggak boleh pokoknya. Ya, kalau gambar pohon boleh nggak? Boleh. Ya, nah tapi idealnya adalah seperti ini. Bagian dalam klub nggak boleh terlihat oleh orang-orang yang dari luar.
Oke. Kalau Anda datang ke klub saya, Anda nggak bisa melihat apa yang terjadi di dalam klub saya. Oke. Nah, lanjut. Oke, ini dia. Ini adalah contoh. Di dalam nutrition club dan dimanapun. Oke. Produk Herbalife itu harus disajikan, dikonsumsi, dan diaplikasikan sesuai instruksi yang tertera di label produk. Nah, ini adalah salah satu contoh yang nggak benar nih. Ya. Herbal Aloe buat tetes mata. Nggak boleh. Oke, kalau matanya tiba-tiba buta gimana? Dan dia nyalain Herbalife. Manyan kan lo? Oke, ya. Jadi jangan iseng-iseng melakukan hal-hal di luar yang lazim. Oke. Produk Herbalife itu adalah untuk diminum, dikonsumsi, bukan ditetesin. Ya, saya pernah punya teman yang kupingnya lagi luka ditetesin Herbal Aloe. Itu juga jangan memberikan contoh yang enggak seperti itu ya. Oke. Jelas? Dan jangan membuat terapi seperti itu ya. Misalnya customer Anda kakinya itu terluka. Oke. Jose ya. Oke. Kakinya terluka, mungkin kesandung paku gitu ya. Paku kok kesandung, ketusuk paku. Dan kemudian enggak, kena paku ya. Ya udah saya kasih aloe. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Oke, kasih obat merah aja. Oke, jangan pernah menyarankan untuk hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, kemudian display produk nggak boleh terlihat dari luar, sekali lagi karena Anda bukan toko retail. Hanya produk Herbalife yang dapat dipajang, disediakan untuk konsumsi atau dijual di dalam klub. Oke, produk non Herbalife nggak diperbolehkan untuk dipajang, ya. Misalnya, selain produk Herbalife, Anda memajang misalnya salep cap macan, itu ya, nggak boleh. Karena mungkin Anda bilang, Mbak, kan kalau udah pakai Herbalife, parfumnya pakai salep cap macan aja Mbak, wih lebih keren, gitu ya. Nggak boleh. Oke, pokoknya selain produk Herbalife, nggak ada yang lain yang ada di dalam klub. Oke, lanjut lagi ya. Oke, pertanyaan nanti di akhir acara ya. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Sekarang etika dalam merekrut. Oke, nggak boleh ngambil tamu atau customer orang lain atau distributor orang lain dan mensponsori dan menjadikannya sebagai customer. Ya, nggak boleh. Kalau dia sudah, misalnya Anda pergi ke H&M dan kemudian Anda ketemu sama teman lama Anda di SMP, sahabat main sepak bola, dan dia diundang oleh distributor lain. Oke. Anda nggak boleh bilang, udah sama saya aja kan, kita kan dulu kan teman main sepak bola bareng. Masa lu mau sih diundang sama orang yang lu nggak kenal? Nggak boleh seperti itu ya. Anda harus mengatakan bahwa, oh mas pengundangnya itu luar biasa. Oke. Jadi, Anda tidak boleh mensponsori orang yang diundang oleh orang lain di H&M. Ya. Apalagi menjadikan mereka sebagai customer. Atau lebih parah lagi, customer orang lain Anda sign up sebagai distributor. Itu juga nggak boleh. Oke. Intinya adalah seperti ini. Janganlah kau melakukan sesuatu yang kau tidak ingin orang lakukan kepadamu. Ya, itu bahasa apa itu ya? Ya pokoknya Anda kan nggak kepengen tamu Anda diambil orang lain. Jadi ya jangan ambil tamu orang lain. Anda kan nggak kepengen customer Anda jadiin distributor sama orang lain. Nah, karena itulah janganlah Anda menjadikan atau mengambil customer orang lain untuk dijadikan distributor Anda. Ya, kemudian jangan nitip-nitip tamu kalau ke H&M, ya. Kenapa? Kalau Anda mengundang tamu, si tamu itu punya harapan untuk bertemu dengan Anda. Kalau Anda titipkan ke orang lain, misalnya ke upline, ya, dia akan merasa tidak dihargai. Oke. Nah, sama dengan Anda, kalau misalnya Anda diundang ke suatu pesta ulang tahun, dan ternyata di pesta ulang tahun itu, yang undang nggak ada di sana. Kira-kira apa sih yang Anda rasakan? Ya, oke. Nah, kedua, yang berikutnya nggak boleh punya 2 ID. Nggak boleh. Oke, suami istri hanya 1 ID. Oke, tapi ada yang nanya sama saya, Mas, kalau suaminya istrinya 2 gimana? Saya belum tahu jawabannya. Oke, jadi nanti kita bahas, kita tanya ke Herbalife. Kan ada orang yang istrinya 3, 4, 5 gitu kan? Nah, saya belum tahu jawabannya. Oke, nanti kita tanya. Ya, tapi nggak boleh punya 2 ID. Karena pernah terjadi ke diri saya sebetulnya,
saya punya customer sign up, tapi kemudian dia melakukan bisnisnya dengan menggunakan ID suaminya yang baru sign up setelah dia sign up, ya nggak boleh, ya. Oke, yang berikutnya, dilarang membiayai bisnis downline, upline maupun crossline. Ini kata-kata ini, ya, kata-kata membiayai bisnis downline itu nggak ada loh di dalam buku manual Herbalife seingat saya. Oke. Tapi kenapa ditulis? Karena pernah kejadian sama orang-orang yang lebih dulu daripada Anda. Ya. Nah, dulu saya pernah berpikir seperti ini. Kayaknya saya punya satu orang nih yang kayaknya potensial banget. Kan kita suka pikir gitu kan, apalagi kalau Anda masih baru di Herbalife, Anda pikir, misalnya contohnya adik Anda adalah orang yang sangat potensial bisa membantu Anda menjadi presiden tim di Herbalife. Ya. Dan kemudian Anda bilang ke adik Anda, "Dik, lu nggak usah bayar IDP, saya beliin deh IDP-nya." Ya, jangan pernah membayari orang lain untuk daftar di Herbalife. Oke, kalau memang mereka mau, mereka akan daftar dengan uang mereka. Ya, apalagi minjem-minjemin produk. Ya, minjem-minjemin produk itu juga nggak boleh. Ya, kadang-kadang downline Anda bilang gini, "Mas Kunto, saya kan ada customer nih, tapi Herbalife tutup. Boleh nggak pinjam produk?" Saya biasanya bilang, "Wah, nggak ada, habis juga tuh," gitu. Ya, biasanya sih saya bilangnya gitu, meskipun ada sih di rumah, ya, tapi sekalinya Anda minjemin, jreng-jreng, ya itu akan keterusan tuh, ya. Oke, yang berikutnya, nggak boleh staking. Nah, saya akan jelasin apa itu staking, ya. Misalnya saya mensponsori ibu saya. Oke, misalnya mensponsori ibu saya, kemudian saya pasang iklan, dan saya mensponsori orang lain. Tapi saya berpikir, saya taruh di bawah ibu saya, supaya ibu saya juga dapat untung di Herbalife, gitu ya. Nah, jadi saya menaruh distributor yang saya dapatkan dari iklan, itu di bawah ibu saya. Dan itu nggak boleh, karena Anda akan mensponsori orang lain dengan cara yang tidak alami. Nah, kalau Anda belum tahu kenapanya, ya, kelihatannya mungkin lebih enak kalau misalnya jadi supervisor tusuk sate berdua atau bertiga kan. Nah, kenapa ini ditulis? Anda perlu tahu alasannya. Ya. Nah, kalau Anda cukup lama di Herbalife, Anda pasti tahu alasannya. Kalau Anda staking atau menumpuk orang lain di bawah orang lain yang saling tidak kenal sebelumnya, bisnis Anda umurnya bisa dihitung paling lama 6 bulan. Oke, itu udah kejadian. Ya. Nah, alasannya kenapa kok bisa gitu? Ya bisa. Nah, sekarang gini, orang yang saya sponsori dari koran, yang saya dapatkan dari koran, mungkin dia akan berpikir seperti ini. Saya kan yang mensponsori kan si Kunto, tapi kok saya ada di bawah si ibunya Kunto? Saya kan maunya di bawahnya si Kunto. Ya, saya nggak mau kalau kayak gini. Ya, saya kecewa. Nah, ada orang yang seperti itu. Dan yang kedua, itu juga nggak bagus buat ibu saya. Ya, ibu saya akan berpikir seperti ini. Wah, enak juga ya, saya cuma ongkang kaki aja, dapat downline dari si Kunto. Ya, jadi Anda sudah mentraining distributor Anda untuk jadi seorang pemalas. Oke, nah lanjut ya. Oke, saya masih punya gambar yang lucu nanti. Oke, nah lanjut lagi. Oke, nah, tidak mempromosikan produk atau jasa lain saat event Herbalife dan cari keuntungan dari pertemuan Herbalife juga nggak boleh, ya. Oke, nggak boleh promosi produk apapun. Misalnya, Anda punya travel dan Anda menawarkan misalnya umroh bersama, misalnya gitu ya, tapi Anda nawarinya di STS, nggak boleh, nggak boleh deh pokoknya, ya, nggak boleh, udah, titik. Ya. Kemudian, nggak mempromosikan metode pelatihan ke crossline atau ke organisasi lain tanpa persetujuan upline tap timnya. Misalnya seperti ini, ya. Misalnya misalnya saya cukup pandai dalam hal internet misalnya. Dan kemudian saya mempromosikan untuk mentraining organisasi lain tapi tanpa sepengetahuan upline-nya. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak
Nggak boleh. Oke, kenapa? Karena itu bisa mengganggu bisnis orang lain. Oke, belum tentu dia akan sukses kalau Anda training kan. Yang pasti akan membuat dia sukses adalah upline-nya, karena upline-nya yang paling berkepentingan si downline-nya sukses. Ya, oke. Nggak komplain ke downline, ke upline maupun crossline. Ya, kenapa tertulis gini? Nggak ada di dalam buku manual. Oke, nggak ada di dalam buku manual, tapi kenapa ditulis nggak boleh komplain? Ya, karena memang orang yang komplain biasanya punya waktu untuk komplain. Betul nggak sih? Orang yang komplain itu sebabnya karena mereka punya waktu untuk komplain. Kenapa mereka punya waktu untuk komplain? Sebabnya karena mereka nggak bekerja. Mereka nggak bagi flyers, mereka nggak punya customers, mereka nggak punya distributor, mereka juga nggak datang ke training, mereka cuma tidur-tiduran aja, membayangkan kalau mereka jadi president's team, dan kemudian mereka nggak jadi president's team, mereka komplain. Oke, jadi orang yang komplain, itu sebabnya, itu biasanya sebabnya karena mereka nggak punya customer. Ya, nah saya berani taruhan, kalau Anda punya 20 customer, Anda nggak bakalan punya waktu untuk komplain. Anda akan sibuk melakukan follow up. Kalau Anda punya 20 customer di NC, Anda nggak punya waktu untuk komplain. Oke, Anda terlalu sibuk untuk menghandle customer Anda. Oke? Nah, dilarang bergosip, cerita negatif, ya, sehingga menghancurkan mental orang lain. Ya, misalnya bilang gini, Kunto itu ganteng. Nah, kalau itu benar ya, kalau itu bukan gosip. Kalau Kunto ganteng itu benar. Ya, misalnya yang jelek-jelek deh, misalnya Mas Awi itu tahu nggak kakinya cantengan, misalnya seperti itu ya. Nah, itu nggak boleh, pokoknya nggak boleh ngomongin orang yang jelek-jelek lah, oke? Nah, dan kalau misalnya gosipnya gini, misalnya bilang gini, lu tahu nggak itu Pak Hendra sama Bu Feni itu jadi presiden tim itu 2 tahun. Gimana caranya ya? Yuk kita tanya sama mereka, itu boleh. Oke, itu boleh, karena itu gosip yang positif. Oke, artinya Anda membicarakan seseorang atau kesuksesan seseorang dan Anda ingin maju seperti mereka, itu boleh. Oke? Nah, oke, jelas ya? Ada 2 macam gosip, yang negatif dan yang positif. Selalu bergosip yang positif, ya. Misalnya Mas Awi itu gimana sih caranya untuk bisa dapat customer banyak itu? Kita pengen tahu deh caranya. Itu boleh. Ya. Oke. Sip, lanjut lagi ya. Oke, etika di dalam acara yang ada di Herbalife. Anda perlu hadir dalam pre-meeting tepat waktu. Oke, pre-meeting itu adalah sebelum meeting. Ya. Biasanya kalau ada HOM itu selalu ada pre-meeting atau pertemuan sebelum meeting. Ya. Anda perlu hadir. Nggak boleh mengotori lokasi dengan sampah stiker flyers. Kenapa ini ditulis? Sudah tahu atau belum? Ya, karena pernah dilakukan zaman dulu oleh para distributor sebelum Anda. Ya, kita mengadakan acara di hotel, kemudian kita bagi flyers ke semua tamu hotel, dan akhirnya tamu hotel itu komplain ke pemilik hotel. Oke, kepada staf hotel mereka komplain. Dan hotel itu akhirnya tidak memperbolehkan Herbalife untuk mengadakan acara di situ lagi karena mengganggu para tamu hotelnya, ya. Jadi itu sebabnya kenapa ada peraturan ini, ya. Dilarang merokok di lokasi, oke? Karena Anda adalah independent distributor Herbalife dan Anda berada di dalam wellness industry atau industri kebugaran. Jadi janganlah Anda tampak merokok di lokasi training. Kalau memang Anda kepepet harus merokok karena saking sakaunya, ya, cari tempat khusus untuk orang ngerokok dan copot button Anda. Oke, copot button Anda kalau ngerokok. Ya, dan ngerokoklah di tempat yang disediakan untuk orang yang ngerokok. Oke, kalau itu udah sampai sakau, nggak bisa ditahan lagi, ya. Misalnya udah gemeteran, Anda keringet dingin, kemudian kupingnya udah mulai netes, segala macam, nggak bisa. Oh, pokoknya nggak bisa kalau nggak ngerokok, ya. Sako rokok, iya beneran lagi, beneran kok. Boleh ngerokok nggak? Boleh, tapi cari tempatnya dan copot buttonnya. Copot button, copot button atau apapun yang berbau Herbalife. Oke? Nah, daripada ngerokok mendingan ngisep aloe.
Oke, daripada ngisep rokok, mendingan ngisep herbal aloe lah. Oke, nah, buatlah orang lain merasa diterima di Herbalife, walaupun dia bukan dalam organisasi Anda. Oke, betul, kalau pakai baju Herbalife, buka dulu. Ya, buka baik, nggak benar, buka aja bajunya ya, nggak apa-apa. Ngemut fiber boleh. Apalagi, ya. Pokoknya jangan sampai, ya gitulah, pokoknya tahu lah ya. Oke, yang berikutnya, Anda harus membuat semua orang merasa diterima di Herbalife. Dan saya sangat senang dengan para teman-teman saya yang ada di luar kota, karena setiap kali ada distributor saya datang ke STS, itu disambut dengan sangat ramah. Seakan-akan distributor saya adalah organisasi mereka sendiri. Jadi terima kasih untuk teman-teman saya yang ada di luar kota. Ya, oke. Nah, yang berikutnya edifikasi. Edifikasi itu artinya kita harus mempromosikan sesama kita. Kita promosikan sponsor Anda, Anda promosikan downline Anda promosikan sideline atau crossline Anda. Anda juga promosikan perusahaan Herbalife. Oke, kalau semua orang saling mempromosikan satu sama lain, Anda akan lihat seberapa cepatnya bisnis Anda akan berkembang. Karena downline Anda, akan ada orang lain yang akan mempromosikan Anda di depan downline Anda. Ya, kan Anda nggak mungkin nih mempromosikan diri sendiri. Contohnya ya, contohnya nih misalnya, saya bilang, tahu nggak, saya kan ganteng. Kan nggak mungkin saya ngomong kayak gitu. Ya kan, meskipun semua orang tahu saya ganteng, tapi yang jelas nggak semua. Yang lebih bagus kalau misalnya dia ngomong itu misalnya orang lain gitu kan. Mas, sponsormu itu luar biasa ganteng. Pokoknya gitulah. Ya, jadi kita lebih bagus mengedifikasi orang lain. Karena kita nggak bisa memuji diri sendiri. Oke? Nah, misalnya nih ada Mas Arbi nih. Mas Arbi kan, lo tau nggak, Arbi itu turun 40 kilo, luar biasa deh. Tadinya gede banget, sekarang langsing banget. Kalau lo kepengen turun berat badan, lo pastiin ikutin apa katanya si Arbi. Ya, karena dia udah turun 40 kilo, dia pasti bisa bantuin lo untuk turun berat badan. Gitu caranya. Oke? Ngerti? Ngerti Kuison? Ya? Oke. Nah, selalu konsultasi dengan mentor. Oke, mentor itu adalah orang tua Anda di Herbalife. Ya? Nah, jangan konsultasi dengan orang lain kalau Anda memang kalau memang Anda bukan mentor Anda, bukan upline Anda, ya. Misalnya nih Anda lagi berantem nih sama istri atau sama suami gitu ya. Terus udah saking berantem udah kusutnya gitu. Kira-kira kalau Anda seorang istri, ya, kalau Anda seorang istri nih, Anda kira-kira konsultasinya kemana? Ke ibu Anda atau ke tetangga sebelah? Nah, kalau tetangga sebelah namanya curhat. Oke, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan kalau Anda konsultasi ke ibu Anda atau ke mertua, ya itu sama aja konsultasi kepada mentor. Karena orang tua atau ibu Anda sudah punya pengalaman lebih lama, gitu ya. Bukan ke tetangga. Tetangga nanti Anda komplain atau Anda curhat sama tetangga, banyak hal yang bisa terjadi yang tidak diinginkan. Oke? Nah, karena semua dimulai dari curhat. Oke? Oke, ya, lanjut lagi. Nah, semua pelanggaran di atas akan diberikan sanksi atau scoring atau penghentian sebagai distributor. Kalau Anda melanggar, Anda akan diberikan peringatan yang pertama. Dapat surat cinta dari Herbalife. Dan itu nggak pandang-pandang bulu ya. Mau bulu Anda panjang, bulu Anda pendek. Kalau Anda memang melanggar peraturan di Herbalife, Anda akan ditegur oleh Herbalife. Nggak penting apakah Anda millionaire team ataukah Anda president's team, Anda akan ditegur oleh Herbalife. Kenapa? Karena bisnis Herbalife lebih penting dibandingkan PIN Anda. Ya, saya banyak melihat orang-orang yang memiliki posisi yang sangat tinggi di Herbalife, mereka dikeluarkan oleh Herbalife karena mereka melakukan pelanggaran etika. Ya, jadi jangan sampai Anda melanggar etika. Teguran dulu, ditegur 1 kali, 2 kali, 3 kali, baru langsung coret gitu ya. Nah, terus US dollar. 500 US dollar, 500 ya. Kalau misalnya Anda nggak punya duit, nggak masalah buat Herbalife. Mereka akan nunggu transferan Anda dari organisasi Anda, karena hasil bisnis Anda itu akan dipotong dari transferan Anda. Kalau Anda nggak bisa langsung bayar cash, ya.
Ya, tapi saya punya satu kejutan yang terakhir nih. Ya, oke. Nah, sekarang, jadi itu adalah tugas kita untuk menjaga sama-sama angsa yang bertelur emas ini. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan satu contoh yang mungkin ini beredar di internet. Ya, perhatikan baik-baik. Semuanya saya akan tutup dulu teks chatnya supaya kita semuanya bisa melihat, karena ini mungkin akan muncul di internet dan Anda akan mulai tergoda untuk menggunakannya. Sebentar ya. Nah, mana tuh tadi ya? Ini dia nih. Oke. Kemungkinan Anda akan sebentar lagi menemukan hal ini di internet. Ya. Membandingkan antara Herbalife dengan McDonald's. Kenapa saya kasih X? Karena itu nggak boleh. Nggak boleh. Sekali lagi ya. Nggak boleh membandingkan antara Herbalife dengan McDonald's atau apapun itu, atau Kentucky Fried Chicken atau apapun itu. Oke, nggak boleh. Ya, di sini adalah beberapa pelanggaran etika. Kita baca sama-sama. Ya, ini mungkin akan ada di Facebook sebentar lagi, tapi pastikan Anda tidak melakukan sharing atau membroadcast. Oke? Yang pertama, kesalahannya adalah logo dan huruf yang salah, itu sudah nggak digunakan lagi. Kita lihat. Logo Herbalife ini adalah logo yang sudah lama, dan jenis huruf ini itu adalah jenis yang sudah lama, yang sudah tidak up to date. Jadi itu adalah pelanggaran etika yang pertama. Yang kedua, logo McDonald's. Anda tidak memiliki izin untuk menggunakan logo McDonald's. Pernah mikir nggak sampai sana? Kalau Anda menggunakan logo Herbalife sebagai pembanding dari McDonald's, itu akan diasumsikan bahwa Anda, dalam kurung, dan Herbalife yang membuat ini, yang membuat gambar tersebut. Diasumsikan Herbalife dan Anda yang membuat. Atau dengan kata lain, Herbalife menjelek-jelekan McDonald's. Oke? Nah, dan Anda akan bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang akan dialami oleh McDonald's dengan melakukan hal tersebut, termasuk denda yang sangat besar. Dan yang bayar denda siapa? Anda loh, bukan Herbalife. Itu sebabnya kenapa nama Anda independent distributor. Karena Herbalife nggak mau menanggung akibat terhadap tindakan Anda yang nggak jelas seperti itu. Oke, Anda disebut independent. Jadi kalau McD atau McDonald's menuntut Anda atas kerugian yang terjadi dengan gambar yang Anda posting, mungkin mereka menuntut Anda 2 miliar, Anda harus bayar 2 miliar. Bukan Herbalife yang bayar, karena Herbalife menganggap Anda independen. Jadi terbebas dari segala tindakan Anda. Itu sudah ada di dalam persetujuan Herbalife dengan Anda. Ya. Nah, dan jika McDonald's menuntut Anda, Herbalife akan langsung menghentikan Anda sebagai distributor. Oke? Dan karena Anda memang menyalahgunakan logo dari McDonald's, oke, atau dari Herbalife, Anda akan terkena namanya penalti sampai dengan 10.000 US dollar. Oke, tergantung dari seberapa parah akibat dari tindakan Anda. Ya, ini adalah update yang terbaru, jadi pastikan Anda mengerti mengenai hal ini ya. Dan ini adalah tanggung jawab Anda semuanya yang hadir di dalam ruangan ini untuk menginformasikan downline Anda dan distributor lain, jangan sampai mereka melakukan hal ini. Termasuk, ya, tidak terbatas, tapi juga termasuk dengan contohnya gambar David Beckham yang memegang foto Herbalife. Atau mungkin, pokoknya ada contoh-contoh lainnya deh. Ada kan? Oke, jelas nggak nih? Siapa yang mau kena denda? Siapa yang jelas? Coba, saya mau tanya nih. Udah jelas belum? Kalau udah jelas, ketik jelas. Oke, kalau udah jelas, ketik jelas ya. Ya, betul. David Beckham, Messi, nggak boleh. Udah nggak boleh lagi. Oke, karena Messi udah selesai kontraknya dengan Herbalife, sudah diganti dengan Cristiano Ronaldo. Oke. Siapa yang di sini mau didenda 10.000 dolar? Bukan 500 dolar lagi loh. 10.000 dolar. Terus Anda akan dituntut oleh McDonald's bisa sampai 5 miliar. Mati deh lo. Mati ya.
Oke. Oke, betul. Jadi janganlah melakukan hal tersebut ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh pokoknya yang ini. Oke? Membanding-bandingkan seperti ini nggak boleh. Kita kan sering ngeliat nih hal-hal yang seperti ini kan. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi itu adalah training saya malam hari ini. Oke, jangan dilihat yang lain-lain selain logonya ya, tapi ini pokoknya cuma contoh gambar aja. Jadi sekian training saya malam hari ini. Oke, jadi semoga Anda semuanya, karena saya hanya bisa menjaga angsa yang ada di sekitar saya. Oke, Anda harus menjaga angsa yang ada di tempat Anda. Saya nggak bisa menjaga Herbalife di tempat Anda. Jadi kita harus bekerja sama. Oke, kita akan bersama-sama untuk menjaga Herbalife sampai Anda semuanya minimal President's Team. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kehadirannya. Saya akan kembalikan ke MC kita, Mas Rashid. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab, ya. Oke, teman-teman semuanya, beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Om Kunto yang katanya ganteng. Yuk, tepuk tangan. Luar biasa ya, teman-teman. Banyak sekali tadi kita dapat informasi tentang yang judulnya etika, mulai dari meretail, kenapa jadi tidak boleh diskon, kenapa tidak memajang, kemudian kenapa tadi soal cantengan ya juga ada dibahas. Oke, pokoknya luar biasa sekali informasinya malam ini, terutama yang edisi terakhir, kemudian ada staking juga, kemudian ada banyak banget pokoknya. Siapa yang banyak mencatat dan dapat manfaat yang luar biasa pada malam hari ini? Ngaco. Banyak ya. Oke, teman-teman, ini yang hadir luar biasa hampir 200 orang. Yang online sejauh ini 192 komputer. Luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Nah, teman-teman, karena ini sangat bermanfaat sekali, dan saya yakin Anda semua di sini hampir semuanya pasti punya yang judulnya organisasi atau punya tim ya. Jadi diinformasikan ke semua organisasinya, terutama saya sering sekali dapat broadcast tuh ya, membandingkan diet Herbalife dengan O.B gitu ya. Nah itu berarti jangan dilakukan lagi. Nanti kalaunya Om D itu menuntut Anda gimana ya? Anda harus membayar denda dan Herbalife tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang Anda tanggung. Oke, tunggu bentar. Kenapa nih komputerku? Baik teman-teman, ada pertanyaan? Bentar, saya ini dulu ya, saya push dulu teks chatnya. Mungkin ada waktu sekitar 5 menit. Asik, didoakan. Itu bukan pertanyaan namanya Om Denny, tapi penghinaan. Oke, silakan bertanya. Mungkin 3-5 orang. Promosi Facebook harus bagaimana? Oke, mungkin langsung aja ya. Dikasih Om Kunto. Om Kunto, silakan, itu pertanyaan. Oke, sip. Banyak amat nanyanya. Baiklah, saya jawab dulu satu-satu ya, sebisa saya ya. Karena banyak sekali peraturan di Herbalife yang baru tentunya berhubungan dengan sosial media. Oke. Nah, kita lihat nih. Etika berpromosi di Facebook yang bagus gimana? Soalnya banyak yang nggak tahu ya. Di Facebook ini yang saya tahu bahwa Anda yang pertama nggak boleh majang produk Herbalife. Nggak boleh. Oke, nggak boleh majang produk Herbalife. Ya. Yang kedua, Anda nggak boleh menggunakan foto before after orang lain. Anda hanya boleh menggunakan foto Anda sebelumnya. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan ada sesi khusus ya untuk sosial media. Mungkin nanti Mas Awi bisa bantu juga ya.
Karena saya nggak pernah majang yang begituan di Facebook kebetulan, ya. Saya di Facebook cuman menuliskan mengarahkan mereka ke website saya. Saya nggak pernah memajang di situ. Ya, buat saya Facebook itu adalah sosial media. Sosial itu artinya apa? Bersosialisasi, ya. Itu tempat berkawan. Kalau buat saya Facebook bukan tempat jualan, ya. Oke, menurut saya loh. Oke, ya. Jadi kalau memang saya mau meretail Herbalife, saya biasanya akan memposting di Facebook sebuah artikel, dan artikel itu akan mengarahkan mereka ke website saya, di mana di website tersebutlah saya melakukan retail Herbalife. Ya, oke. Nah, kaos Messi yang ultra 14 tahun masih boleh dipakai nggak? Nggak boleh. Karena Messi sudah tidak ada di Herbalife. Boleh nggak dipakai tidur? Boleh, selama nggak ada orang lain yang lihat, ya, kecuali suami atau istrinya masing-masing. Ya. Bolehkah memajang gambar-gambar orang yang ada di buku Herbalife? Kalau sudah ada di buku Herbalife, buku Herbalife itu artinya yang ada di IBP, ya. Yang ada di IBP. Bukan buku informasi produk yang Anda beli dari Mbak Asih, bukan. Oke. Yang di IBP boleh, karena mereka sudah mendapatkan izin dari Herbalife untuk penggunaan fotonya. Maksudnya mereka sudah mengizinkan Herbalife untuk penggunaan foto mereka. Nah, kalau orang-orang yang di luar buku Herbalife yang resmi, ya, karena buku Herbalife itu dianggap orang banyak loh. Buku informasi produk yang beredar di mana-mana itu mereka pikir Herbalife yang ngeluarin, padahal bukan Herbalife yang ngeluarin. Yang mengeluarkan adalah independent distributor, ya. Tapi kalau Anda ingin memajang atau menggunakan foto orang lain, misalnya di flyers, pastikan Anda sudah minta izin dulu sama pemiliknya. Ya, Anda sudah minta izin kepada yang bersangkutan. Oke. Nah, logo bisa dipasang di netcard nggak? Boleh, selama ada tulisan independent distributor. Ya, untuk contoh logo name card atau contoh kartu nama bisa dilihat di myherbalife.com. Di situ ada contohnya. Ya. Kalau tamu kita diambil orang lain dan didistributorkan, apa tindakan kita? Yang pertama, kita tanya dulu sama orang yang mendistributorkan. Kita telepon aja atau kita ketemuan. Kadang-kadang mereka nggak tahu kalau itu orang itu adalah tamu kita, ya kan? Kadang-kadang mereka nggak ngerti loh, dipikirnya itu adalah tamu undangan dia. Bisa jadi seperti itu, ya. Nah, kita bicarakan dulu baik-baik, ya, karena saya yakin semua orang Herbalife itu punya sikap mental yang positif. Jadi kalau memang mereka ternyata melakukan kesalahan yang tidak disengaja, mereka pasti akan dengan senang hati mengembalikan distributor tersebut ke bawah Anda. Dia akan dengan senang hati. Orang Herbalife yang calon-calon presiden tim itu selalu seperti itu. Oke? Karena itu namanya mereka punya mental yang berkelimpahan. Ya. Jadi distributor saya beli dari situs, diskonnya gimana? Ya gimana-gimana, gitu ya. Jadi kenapa mereka membeli dari situs yang discounting? Ya saya nggak tahu, mungkin lebih murah gitu kan. Nah, tapi saya punya senjata rahasia yang membuat orang lain nggak bakalan beli sama orang lain meskipun di diskon. Wah, jreng. Senjata rahasianya tidak saya berikan di sini, ya. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa deh. Oke. Oke, ya. Peraturan roadshow. Oke. Roadshow itu juga banyak peraturannya, Bi. Jadi itu ada sendiri kok di salah satu yang saya sebutin aja ya, roadshow. Ini siapa yang buka Inflection? Oke. Roadshow itu hanya boleh dilakukan di satu tempat itu maksimal 2 minggu. 2 minggu. Oke, dan setiap kali roadshow, bukan mini roadshow lah ya, roadshow. Ada mini roadshow, ada roadshow. Setiap kali roadshow Anda harus membuat laporan ke Herbalife. Udah tahu atau belum? Harus tahu, ya. Ada aturan. Ada namanya laporan ke Herbalife. Anda mau roadshow di mana, siapa saja pesertanya, dan kemudian Anda perlu memberikan laporan hasil roadshow-nya. Ya, Anda bahkan ditanya berapa lama Anda akan melakukan roadshow di tempat tersebut. Ada loh, harus ada izin Herbalife. Oke, ada bagian tersendiri kalau belum tahu. Ya, oke, kemudian mengenai pemajangan produk, kemudian sampling, itu banyak lagi peraturannya yang lebih spesifik ke arah roadshow. Kayaknya nggak mungkin dibahas di sini. Ya. Oke, Herbalife versus OCD sering ada yang BC, gimana itu Mas? Nah, orang yang memBC kemungkinan
dia nggak ngerti kalau misalnya ada peraturan seperti tadi yang saya sebutin tadi yang terakhir, ya. Kemungkinan dia nggak mengerti, jadi dia melakukan hal itu. Nah, jadi tugas kita, Mas, Mbak, ya, atau Mbak Novi, ya, itu tugas kita untuk memberitahu bahwa itu sebetulnya nggak benar. Ya, jadi meluruskan lagi, karena saya yakin kebanyakan orang melakukan atau melanggar etika, kebanyakan mereka nggak mengerti kalau nggak boleh melakukan itu. Ya, bukan karena hal yang disengaja. Oke, nah jelas ya. Oke, saya kasih waktu buat 3 pertanyaan lagi deh. 1, 2, 3. Habis itu mau pergi, ya. Oke, cukup ya. Oke, bentar nih, mana nih? Herbalife versus OCD udah. Kalau ada pameran dan ada distributor yang ikut pameran menyertakan banner Herbalife Independent Distributor. Oke, coba tanya ke Herbalife ya. Saya sendiri nggak pernah ikut pameran dan memajang Herbalife Independent Distributor, nggak pernah. Saya biasanya melakukan roadshow, mini roadshow, iya. Saya melakukan mini roadshow, dan saya juga kalau melakukan mini roadshow, saya nggak pernah menggunakan atribut Herbalife. Saya nggak pakai kaos Herbalife, saya nggak pakai button, ya. Saya hanya melakukan mini roadshow, dengan tujuan orang-orang yang saya berikan evaluasi dengan Tanita itu adalah saya undang ke NC, itu yang saya lakukan, ya. Saya nggak pernah menjual di tempat, karena memang di roadshow kita nggak boleh jual di tempat, nggak boleh ya, nggak boleh kalau belum tahu. Oke, nggak boleh. Sekali lagi ya. Misalnya ada orang bilang, Mas, saya buat duit 1 juta nih, boleh nggak beli produknya di sini? Nggak boleh. Roadshow tidak boleh. Ya. Tujuan saya melakukan mini roadshow adalah mengarahkan mereka ke NC saya. Cuman itu. Oke. Sekarang banyak KFC, betul. Saya juga udah tahu dari kecil banyak KFC di mana-mana. Di mana saya dapat detail aturan itu semua, minta ke Herbalife, Mas. Ya. Mau tahu cara biar tidak beli diskon, jadi getting dulu. Kalau mini roadshow gimana? Mini roadshow itu adalah biasanya mini roadshow itu dilakukan di dekat NC atau Nutrition Club. Jadi kalau Anda punya Nutrition Club dan Anda melakukan roadshow di dekat Nutrition Club, tapi ada peraturannya ya, nggak boleh di depan NC Anda, nggak boleh, atau di sampingnya langsung nggak boleh. Ada peraturannya. Nanti kalau misalnya Mas Bobi kepengen belajar, coba datang ke NC Academy, nanti juga akan dibahas mengenai mini roadshow, ya. Oke, kalau gitu kayaknya semuanya udah terjawab, semoga. Kalau ada yang kurang jelas, saya juga belum banyak memahami semua peraturan di Herbalife, tapi intinya kalau apapun yang ingin Anda lakukan, coba konsultasikan ke sponsor Anda. Kalau sponsor Anda nggak mengerti, coba tanyakan juga. Ya, Mas Kunto. Baik, kalau sudah berarti udah selesai teman-teman. Untuk pertanyaan yang lain nanti akan di training berikutnya, atau mungkin ada di link Facebook, nggak ada ya kali ya, karena saya pun nggak punya linknya. Oke, kapan training home? Nanti dicari di STS Indonesia 1. Baik teman-teman yang merasa tersentil, selamat kena sentil ya. Yang penting tidak cantelan. Oke, baik, habis ini ada yang sesi judulnya adalah